Puji Tuhan, pagi hari ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Karena itu marilah pagi hari ini kita satukan hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia. Kepada Dia yang adalah satu-satunya penolong, penebus, dan juru selamat kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, mari saja kita satukan hati kita, hidup kita, seluruh pikiran kita tertuju, berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum aku melihat segala kuasa-Mu, segala kemurahan-Mu. Oh amin, amin. Haleluya. Nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya.
Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mulai ibadah kami ya Tuhan, ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau melawat kami ya Tuhan, Kamu mengurapi setiap kami ya Tuhan. Di tempat kami berada ya Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab kasih-Nya, kuasa-Nya selalu baru bagi kita semuanya. Dan tiada berkesudahan kasih-Nya bagi kita. Dia yang memperbaharui setiap pagi bagi orang-orang yang dikasihi-Nya. Haleluya. Kita pujikan, memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Oh haleluya. Selamanya segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia yang hebat, Dia yang berkuasa, Dia yang bertahta di atas bumi dan di dalam surga. Haleluya. Puji Tuhan. Bertahta di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia yang berjaya. Oh amin, haleluya, amin, amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh haleluya, haleluya. Dialah Tuhan dan Allah kita. Dia yang hidup, Dia penjaga kita, Dia penolong kita. Haleluya, haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena cintanya Tuhan, hanya karena keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bahkan kebangkitan-Mu itulah yang membuat kami hidup sampai hari ini. Oh terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Mari, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus penuhkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, terima kasih. Sungguh, sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh setiamu besar, sungguh kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh segala kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau yang ajaib. Haleluya. Benar Tuhan, kami berserah kepadamu. Haleluya. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami masih boleh memuliakan-Mu. Haleluya. Hal yang terindah dalam kehidupan. Terima kasih Oleh ya sebab Bapa. itu Tuhan, kami mau saat Haleluya. hari ini juga Tuhan kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Sehingga firman-Mu itu Yesus. menjadi dasar bagi kami, bagi setiap pribadi Haleluya. lepas pribadi, untuk Haleluya. terus kuat dalam mengiring Tuhan. Berkati Haleluya. hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan berkat Terima kebenaran firman. kasih Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua Haleluya. yang mendengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap hati kami untuk menerima Terima kebenaran kasih firman-Mu. ya Bapa. Di dalam berkat namanya Tuhan kami, Dalam Yesus berkat Kristus. namanya Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi. Ibadah online yang diselenggarakan ini, saudara-saudara, bertujuan untuk memfasilitasi anggota-anggota gereja yang berhalangan pergi ke gereja. Misalnya karena usia lanjut, karena sakit, atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Sehingga semuanya tetap bisa beribadah dari rumah masing-masing. Bisa ikut memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Allah, bisa memberi persembahan. Nah saudara-saudara, jadi bagus sekali ibadah online yang berkembang pada akhir-akhir ini, dimulai masa pandemi hingga sekarang. Tuhan sudah memberikan kelepasan dari masa yang buruk tersebut. Akan tetap dilanjutkan sebagai suatu wahana yang menguntungkan bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja, bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian, kami ucapkan rasa hormat kami kepada Anda semuanya, baik warga jemaat yang saya gembalakan, saya Pendeta Yahya Rohmanu, ataupun warga jemaat dari gereja-gereja lain yang mengikuti ibadah online ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini judulnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan.
Saudara-saudara sekalian, ada 3 ayat yang akan saya bacakan bagi Anda semuanya. Yang pertama yang tertulis di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah firman yang Allah sampaikan kepada ular di Taman Eden. Ular itu tidak lain adalah penjelmaan dari setan. Jadi Tuhan membuat ketentuan adanya permusuhan antara ular dengan perempuan, yaitu Ibu Hawa, antara keturunan ular dan keturunan daripada Ibu Hawa. Nah, saudara-saudara, ayat yang kedua yang akan saya bacakan bagi Anda adalah yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-43, ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada umat Israel melalui lidah mulut Nabi Yesaya. Tuhan Allah menyatakan bahwa dirinya Allah, Tuhan, itu adalah satu-satunya juru selamat, dan tidak ada yang lain yang bisa menjadi juru selamat selain dari pribadi Allah sendiri. Hal itu disampaikan oleh Allah melalui lidah Nabi Yesaya berkenaan dengan keadaan bangsa Israel yang mengalami berbagai banyak cobaan, berbagai banyak kegagalan, berbagai banyak penderitaan. Dan Allah menegaskan bahwa Allah yang telah menolong mereka, membebaskan dari perbudakan di Mesir, akan membebaskan bangsa Israel lagi dari segala keadaan-keadaan yang buruk. Tuhan Allah adalah satu-satunya juru selamat sampai selama-lamanya. Berikutnya yang ketiga, saudara-saudara, saya bacakan bagi Anda ayat yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa di mana seorang pemuda Yahudi, saudara-saudara, dari suku Yehuda yang bernama Yusuf bertunangan dengan seorang gadis bernama Maria. Tetapi kemudian Yusuf ini dilanda oleh keraguan-raguan yang besar sekali untuk melanjutkan pertunangannya, untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Oleh karena diketahui Maria ternyata sudah mengandung. Nah, saudara-saudara,
biasanya laki-laki mana yang mau menikahi wanita yang sudah mengandung? Kandungannya itu bukan berasal dari sang laki-laki itu, tentu saja akan menghindar. Tetapi oleh karena Yusuf ini adalah seorang pemuda yang tulus hatinya, dia bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam, tidak mempermalukannya di hadapan orang banyak. Sedang dia berpikir-pikir mencari cara untuk meninggalkan tunangannya, tiba-tiba malaikat datang kepadanya di dalam suatu mimpi dan mengatakan, Yusuf, janganlah kamu ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, malaikat melanjutkan, ambil saja dia menjadi istrimu, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu memberi nama kepadanya Yesus, oleh karena dia lah yang akan menanggung dosa umatnya. Dia yang akan menebus dosa umatnya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara, jadi dari situ maka keturunan perempuan itu sudah jelas sekali yang akan lahir dari Ibu Maria. Keturunan perempuan ini artinya bukan keturunan laki-laki. Dia telah mengandung bukan karena keinginan seorang laki-laki. Saudara-saudara sekalian, jadi kita memahami lagi ayat-ayat yang kita baca. 3 ayat di depan tadi, saudara-saudara, memiliki hubungan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Jadi yang pertama, Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Kalau saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia yang namanya juru selamat, di sana diterangkan bahwa itu adalah sebutan bagi Yesus Kristus atau Nabi Isa. Juru selamat adalah seorang yang memberikan pertolongan kepada orang lain pada masa kesukaran. Jadi itu bermakna bahwa sesungguhnya masyarakat luas itu mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Hanya saja sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Tetapi kalau pengakuan, tampaknya khalayak ramai mengakui, sebab hal itu telah tertulis dalam kamus yang diakui oleh semua orang. Nah, saudara-saudara, benarlah kata firman Tuhan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan itu harus ada kepercayaan dan harus ada pengakuan. Kedua-duanya berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani, saya lihat dalam kamus saudara-saudara, juru selamat itu ditulis dengan kata Mosia. Artinya Tuhan adalah juru selamat. Mosia, Tuhan adalah juru selamat. Seperti tadi yang kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat lain kecuali Aku,
yang adalah Allah. Nah, saudara-saudara, dan kemudian Tuhan Yesus disebutkan di dalam ayat berikutnya tadi bahwa Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosanya. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Betapapun tidak sedikit orang yang tidak mau mempercayainya, tetapi itu adalah suatu fakta yang sudah terjadi lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani, saya lihat di kamus Juru Selamat itu ditulis dengan kata soter. Soter itu adalah penyelamat, saudara-saudara. Jadi sama saja artinya Allah Juru Selamat dan Allah penyelamat. Jadi Tuhan Yesus, saudara-saudara, tidak perlu diragukan lagi bahwa Dia adalah Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan Dia telah memposisikan dirinya sebagai hamba yang taat, bahkan taat sampai mati, dan matinya pun di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia menjadi suatu, memiliki nama di atas segala nama, supaya semua orang mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan semua lutut bertelut bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, setan terus bekerja. Jadi keturunan perempuan dan keturunan ular. Perempuan dengan ular bermusuhan. Ular itu adalah setan dan perempuan itu adalah gereja Tuhan. Keturunan gereja Tuhan, keturunan daripada perempuan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan keturunan dari ular itu adalah roh-roh jahat, roh-roh iblis, roh-roh teritorial. Di seluruh dunia ini ada roh-roh teritorial. Di mana atmosfer ada, di sana setan juga ada. Nah, saudara-saudara, permusuhan di antara keduanya. Tetapi dalam perkembangannya, saudara-saudara, tidak semuanya mengalami permusuhan tersebut. Walaupun Allah menentukan adanya permusuhan, tetapi ternyata ada juga yang tidak melakukan permusuhan itu. Jadi sebagian manusia justru bersahabat dengan setan-setan, bekerja sama dengan setan-setan, dan bahkan tidak sedikit yang menyembah kepada setan. Nah, saudara-saudara, itu tergantung kepada setiap orang. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya maka kita harus memahami tentang hal ini, saudara-saudara. Dan kita harus waspada bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setan terus saja bekerja. Di dalam kitab atau surat 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Di sana dikatakan, waspadalah, sebab lawanmu itu iblis, dia berjalan seperti singa yang mengaum-aum, berkeliling mencari barang siapa yang bisa ditelannya. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus waspada sebab setan terus bekerja. Teknik yang dipakainya di Taman Eden ketika memperdayai
manusia pertama masih tetap berlaku sampai sekarang, yaitu meragukan, membuat manusia ragu-ragu. Iblis melanyamkan pedangnya, iblis membidikkan anak panah berapinya, dan anak panah berapi ini seringkali berupa kebohongan. Jadi hendaknya kita waspada. Di dalam kitab Efesus pasal 5 di sana dikatakan bahwa kita harus waspada terhadap tipu daya iblis. Saudara-saudara, jadi sekarang sudah jelas sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia telah mati di sana untuk mencurahkan darahnya, menebus dosa-dosa manusia. Dia telah mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia telah bangkit hidup kembali. Dia telah menang atas segala kuasa kematian. Saudara-saudara, terpujilah nama Allah Bapa di sorga. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang telah lahir di kandang Betlehem dari rahim perawan Maria. Dan hari kelahirannya diperingati dan dirayakan oleh umat Kristen setiap tanggal 25 Desember dengan label perayaan Natal. Puji Tuhan, saudara-saudara, terpujilah Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan berbahagialah Anda yang telah percaya dan menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat. Sehingga Anda dan saya diampuni dosa-dosanya, diluputkan dari ancaman hukuman neraka. Sebaliknya diangkat menjadi anak-anak Allah untuk memperoleh warisan rumah yang indah di dalam sorga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah kita terima bersama. Mari, biarlah kita terus tetap setia kepada Tuhan kita, Allah kita. Selagi kita masih ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan, kita nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Haleluya, Dialah satu-satunya juru selamat kita yang selalu dan selalu mengusahakan segala keselamatan bagi hidup kita. Yesus itulah juru selamatku, Yesus itulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus itulah, Yesus itulah juru selamatku, Yesus itulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Haleluya. Terima kasih. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat yang telah lahir di kota Betlehem dari rahim perawan suci Maria,
pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Dialah yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami umat manusia. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, moga kiranya ibadah online ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Kiranya firman Allah yang disampaikan diteguhkan dalam hati kami semuanya. Kiranya doa, pujian, penyembahan memuliakan nama Tuhan dan memberkati kami semua, para pelaku ibadah atau para peserta ibadah. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan memberkati kami semuanya. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama Bapa di sorga sampai selama-lamanya, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.